Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Husani Akbar, NIM 25 SI 001, Prodi Sistem Informasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan dan manajemen organisasi. Berikut. Selanjutnya, tugas Dewan Komisaris. Tugas-tugasnya sebagai berikut. Dewan Komisaris mengawasi dan memberikan nasihat. Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjaga perusahaan. Selanjutnya, direksi bertugas mengelola perusahaan. Direksi bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan secara efektif dan efisien. Komit audit mengawasi proses pelaporan keuangan. Komit audit mengawasi proses pelaporan keuangan. Proses pelaporan keuangan secara akurat dan transparan. Audit internal bertugas sebagai evaluasi sistem pengendalian internal. Audit internal melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal dan proses bisnis. Sekretaris perusahaan bertugas sebagai berikut: mengelola dan mengadministrasikan dokumen-dokumen perusahaan, termasuk akte pendirian dan dokumen penting lainnya. Next. Gaya kepemimpinan dalam kelompok atau organisasi. Contoh pertama, demokratis. Partisipasi aktif, semua anggota kelompok diberi kesempatan untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat mereka. Pengambilan keputusan bersama, keputusan diambil berdasarkan kesempatan bersama, bukan hanya keputusan kedua saja. Keterbukaan kedua, membuka diri untuk mendengarkan pendapat dan saran dari anggota. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan dari kedua untuk memilih kegiatan tertentu, menghargai pendapat kedua, menghargai pendapat semua anggota dan mempertimbangkan mereka dalam pengambilan keputusan. Berbeda dengan otoriter, pengambilan keputusan sendiri. Manajer membuat keputusan sendiri tanpa meminta orang lain. Tidak ada partisipasi, karyawan tidak diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Paksaan, manajer memaksa karyawan untuk mengikuti kesempatan untuk menolak atau memberikan saran. Next. Tidak ada keterbukaan, manajer tidak membuka diri untuk mendengarkan pendapat atau saran dari orang lain. Kontrol penuh, manajer memiliki kontrol penuh atas keputusan. Kondisi yang kami terapkan: memimpin demokratis, pengembalian keputusan yang kompleks, meningkatkan partisipasi, mengembangkan kreativitas, membangun kepercayaan dan kerja sama menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Contoh efisiensi dan efektivitas di kehidupan sehari-hari. Contoh efisiensi yang pertama, contoh rice cooker menggunakan listrik secukupnya dan tidak memerlukan pengawasan terus-menerus sehingga menghemat waktu dan energi dibanding menanak nasi di kompor. Contoh kedua, dengan daftar belanja Anda tidak bolak-balik mencari barang atau membeli barang yang tidak perlu sehingga menghemat waktu dan uang. Yang ketiga, aplikasi memberikan rute tercepat atau paling lancar, menghemat waktu dan bahan bakar. Dan berbeda lagi dengan efektivitas. Contohnya sebagai berikut. Pertama, nasi matang sempurna sesuai yang diharapkan, tidak gosong, tidak mentah, sehingga mencapai tujuan memasak dengan baik. Contoh kedua, semua kebutuhan belanja terpenuhi secara sesuai rencana tanpa ada yang tertinggal. Anda sampai ke tujuan yang tepat tanpa tersesat. Intinya perbedaannya itu efisiensi melakukan sesuatu dengan cara terbaik, hemat waktu, tenaga, biaya. Efektivitas melakukan hal yang tepat untuk mencapai tujuan. Next. Selanjutnya, tugas-tugas manajer. Pertama itu perencanaan, tentukan tujuan organisasi dan cara mencapainya. Contoh
kasus, manajer pemasaran di PT Surya membuat rencana penjualan tahanan 30% peningkatan pendapatan organisasi, mengatur sumber daya manusia, keuangan, dan material untuk mencapai tujuan. Contoh kasus, manajer membagi tugas karyawan dalam shift-shiftan. Lalu pengarahan, memimpin, memotivasi, mengkomunikasi, dan tugas pada tim. Contoh kasus, manajer keuangan memeriksa laporan keuangan bulanan. Contoh berikutnya itu pengendalian, memantau kinerja, membandingkan dengan standar. Contoh kasus, manajer keuangan memeriksa laporan keuangan bulanan. Selanjutnya, pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan kompetensi karyawan melalui pelatihan dan pengembangan karir. Contoh kasus, identifikasi kebutuhan skill. Selanjutnya, pengelolaan komunikasi, memastikan informasi mengalir lancar. Contoh kasus, membuat SOP krisis komunikasi jika ada insiden. Selanjutnya, pengelolaan risiko, mengidentifikasi, menilai, dan mitigasi risiko. Contoh kasus risiko, pembajakan pengiriman, mitigasi, gunakan GPS, tracking, dan asuransi kargo. Selanjutnya, pengelolaan inovasi, mendorong ide baru dan implementasi inovasi. Contoh kasus, launching program Idea Piteh setiap bulan. Ya, itu saja. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.